Selamat datang kembali dalam kuliah TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional oleh Profesor Dodi Abdasah dan saya Bilal Aslam. Dan pada segmen kali ini, kita akan mempelajari mengenai sifat fisik gas metana batubara. Ini adalah kelanjutan dari segmen sebelumnya yang merupakan pembelajaran tentang sifat fisik batuan. Sekarang kita mempelajari fluida. Pertama, akan kita bahas mengenai komposisi dari gas metana batubara. Bagaimana bedanya dengan komposisi gas pada reservoir konvensional? Nah, yang pertama, komposisi gas metana batubara ini umumnya terdiri dari metana yang sangat dominan atau lebih dari 80%. Dan juga terdapat beberapa impurities atau pengotor, yaitu nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfat, dan C2+. Nah, tapi ini relatif sedikit. Di sini bisa kita lihat ini adalah hasil pengujian komposisi dari beberapa batubara dengan berbeda ranking dari subbitumen, high volatile, dan medium volatile. Bisa kita lihat bahwa dominasi komposisi ini memang terdiri dari metana, lebih dari 80%, dan ada beberapa komponen lain. Nah, komposisi gas ini kita bisa lihat ada perbedaan dari tiap-tiap ranking, dan memang ini terjadi perbedaan karena adanya perbedaan dalam proses pembentukan gas, yang mana bisa jadi biogenik atau termogenik. Kalau misalkan dia prosesnya biogenik, akan lebih banyak CO2 yang terdapat di dalam reservoir itu, dan juga ranking batubara. Nah, bagaimana kelakuan fasa dari gas metana batubara itu sendiri? Kita bisa menganggap untuk keperluan teknik, gas metana batubara ini berkelakuan seperti dry gas. Jadi di kondisi reservoir dia dalam fasa gas, dan dari sumur hingga menuju surface juga berada dalam fasa gas. Artinya tidak terbentuk kondensasi. Nah, Z-faktor ini kita juga bisa menggunakan korelasi yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Dranchuk-Abukassem atau korelasi yang lain. Namun yang perlu diperhatikan, kita harus melakukan koreksi terhadap pengotor non-hidrokarbon yang tadi, yaitu karbon dioksida, air, nitrogen, dan H2S. Ya, ini adalah koreksi untuk hidrogen sulfide dan karbon dioksida oleh Wichert dan Aziz. Kita bisa koreksi pseudo-critical temperature dan pseudo-critical pressure. Setelah itu kita lakukan koreksi lagi untuk H2O dan nitrogen. Ini adalah yang dipropose oleh Lee and Wottenberger. Jadi ada dua koreksi, TPPC aksen dan PPC aksen. Nah, TPC core ini adalah nilai pseudo-critical temperature yang sudah dikoreksi sebelumnya, dan pseudo pressure critical ini juga yang sudah dikoreksi sebelumnya. Nah, kemudian kita hitung Z-faktor dengan menggunakan korelasi, salah satunya Dranchuk dan Abukassem. Pertama kita hitung terlebih dahulu pseudo-reduce pressure dan temperatur dari hasil koreksi. Kemudian kita hitung Z-faktor dari korelasi berikut. Di sini ada terms konstanta dan juga ada pseudo-reduce density. Berikut adalah konstanta yang digunakan dalam korelasi ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terms ini berulang. Jadi di sini untuk menghitung Z, kita pakai pseudo-reduce density, dan juga di dalam pseudo-reduce density sendiri bergantung terhadap Z-faktor, sehingga prosedur ini adalah prosedur yang iteratif. Nah, dan yang perlu kita perhatikan, korelasi ini memiliki batasan akurasi yang cukup baik pada range untuk pseudo-reduce pressure di 0,2 sampai 30 dan pseudo-reduce temperatur 1 hingga 3. Sehingga di luar range itu korelasi ini tidak direkomendasikan. Begitu. Ini adalah contoh untuk perhitungan Z-faktor dengan komposisi gas sebagai berikut. Dan juga diketahui spesifik gravity gas, dan kita anggap di sini pseudo-critical pressure dan temperatur sudah dikoreksi. Nah, lalu kita hitung Z-faktor untuk range tekanan 20 sampai 2000 psi dengan temperatur 65 dan 150 Fahrenheit. Ya, berikut adalah hasil Z-faktornya. Kita bisa lihat bahwa pasti berada di dalam range 1 hingga 0,9, 0,8, dan kita bisa lihat bahwa semakin kecil tekanan, nilai Z-faktor ini akan semakin mendekati 1 atau semakin berlaku seperti gas ideal. Dan kita bisa lihat semakin rendah temperatur, Z-faktor ini juga akan semakin rendah.
pertama tadi adalah kelakuan fasa gas, dan yang kedua sekarang adalah properti lain yang khusus terjadi pada batu bara, khususnya matriks batu bara, yaitu fenomena desorpsi. Apa itu? Jadi gas metana ini sebelumnya adalah terabsorpsi pada permukaan matriks batu bara akibat adanya gaya van der Waal. Di sini harap dibedakan, adsorpsi berarti terikat, sedangkan desorpsi yaitu ketika terjadi penurunan tekanan, maka terjadi proses difusi dari matriks sesuai hukum Fick. Nah, ini yang kita sebut sebagai desorpsi. Jadi di sini adalah matriks batu bara, dan ketika tekanan itu turun, gas akan keluar dari seluruh permukaan dari matriks ini. Nah, ini kita bisa nyatakan laju volume gas yang keluar itu bergantung terhadap difusivitas dan juga koefisien atau dan juga gradasi dari konsentrasi, gradien konsentrasi. Nah, ini adalah salah satu manfaat kita belajar fenomena perpindahan. Jadi kita bisa simplify atau analogikan proses ini dengan difusi dari suatu bola, gitu ya. Dengan pada kondisi T0, ini adalah initial condition-nya, dianggap konsentrasi gas yang ada di dalam bola ini adalah sama, homogen. Kemudian setelah waktu lebih dari 0, terdapat suatu gradien konsentrasi yang berbeda. Nah, solusi dari masalah ini sudah diturunkan oleh Kerslow and Jaeger. Jadi kita punya solusi analitik untuk menyelesaikan persamaan ini dengan kondisi inisial dan kondisi batas berikut. Ini adalah solusinya. Jadi V ini adalah volume yang ada tersisa dari bola terhadap volume total atau volume di kondisi awal. Nah, ini adalah merupakan solusinya dalam bentuk deret ya. Dan di sini konsentrasi relatif ini akan bergantung terhadap suatu dimensionless time, yang mana dimensionless time itu dinyatakan sebagai berikut. Dan ini adalah nomenklatur dari persamaan ini. D adalah koefisien difusi, T adalah waktu, dan RP adalah radius partikel dari batu bara itu sendiri. Nah, kalau kita plot desorbed gas fraction atau V per VT tadi terhadap dimensionless time untuk solusi analitik yang diturunkan oleh Kerslow dan Jaeger, kita akan mendapatkan kurva seperti berikut. Jadi kurvanya dia akan semakin melandai dan dia akan menuju 1. Nah, di saat menuju 1 ini dia artinya adalah seluruh gas sudah terdesorpsi semua dari matriks batu bara. Nah, namun terkadang ada permasalahan untuk menyelesaikan persamaan ini, karena kita lihat kita butuh suatu program numerik untuk menyelesaikan jumlahan dari deret ini. Sehingga ada beberapa solusi aproksimasi. Yang pertama adalah solusi Smith and Williams, yang mana di sini kita pakai akar kuadrat dari dimensionless time. Namun perlu diperhatikan bahwa solusi ini hanya akurat di kondisi early time, yaitu sekitar 60% dari desorbed gas fraction. Seiring waktu, solusi ini akan semakin menyimpang dari solusi analitik ini. Nah, solusi yang kedua, dan ini yang umum dipakai dalam reservoir simulasi, adalah curve fitting. Jadi dari data desorpsi ini yang kita peroleh dari laboratorium, kita lakukan fitting, atau kita juga bisa melakukan fitting dengan solusi analitik dengan merubah nilai konstanta ini, lambda. Nah, di sini kita bisa lihat untuk solusi curve fitting ini memang lebih cepat gitu ya desorpsinya dibandingkan solusi analitik. Namun kalau kita lihat di saat late time, volume yang akan terdesorpsi cenderung sama menuju 1. So, itu untuk segmen kali ini. Ini adalah referensi lanjutan yang bisa kalian baca untuk semakin mendalami topik pada segmen ini. Dan ini adalah jurnal yang saya pakai untuk referensi beberapa grafik dan juga materi yang telah dijelaskan. Sampai jumpa di segmen berikutnya.